Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Putri Awalia dengan NIM akhir 0054. Dalam mata kuliah Pemerintahan Asia Tenggara, saya mengangkat sebuah jurnal yang berjudul Judi Online sebagai Kejahatan Lintas Negara dan Krisis Mental di Era Digital. Berangkat dari sebuah latar belakang masalah, yakni perkembangan teknologi di era digital yang ternyata mendorong maraknya penggunaan judi online di kawasan Asia Tenggara. Sebenarnya bukan hanya di kawasan Asia Tenggara, tetapi ini menjadi sebuah permasalahan internasional. Tetapi di jurnal ini saya membahas dalam 3 negara utama di kawasan Asia Tenggara, yaitu negara Indonesia, Filipina, dan negara Kamboja, di mana fenomena ini tidak hanya menjadi sebuah isu ekonomi digital, tetapi juga menjadi sebuah masalah dari segi sosial, segi hukum, dan segi psikologis. Di Indonesia sendiri terjadi lonjakan transaksi judi online yang cukup serius. Dari tahun 2023 sebesar 327 triliun rupiah menjadi 359 triliun rupiah pada tahun 2024. Di negara Filipina sendiri terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan karena adanya legalisasi yang dilakukan oleh sebuah badan, yaitu POGO, sebuah badan pemerintah. Dan di negara Kamboja sendiri menjadi pusat operasi jaringan judi online yang ilegal dan adanya eksploitasi tenaga kerja. Kamboja ini menjadi pusat operasi yang cukup besar dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, sehingga ditemukan 3 kesamaan utama dari 3 negara ini, yaitu kecanduan, penipuan lintas negara, lalu stres psikologis akibat lemahnya pengawasan siber tentunya. Nah, dalam menganalisis jurnal ini, dalam menganalisis permasalahan judi online ini, saya menggunakan sebuah teori, yaitu word of mouth communication, yang dikembangkan oleh Kotler dan Killer pada tahun 2016. WOM ini adalah komunikasi antar individu yang lebih dipercaya dibandingkan iklan-iklan formal. Di era digital, WOM ini memberikan opini, memberikan rekomendasi dan pengalaman yang disebarkan melalui media sosial. Tentunya kekuatan WOM ini berasal dari sebuah trust, sebuah kepercayaan, dan sebuah kredibilitas sumber pesan itu. Oke. Dalam menganalisis jurnal ini juga saya menggunakan sebuah metode penelitian, yaitu kualitatif, dengan studi kasus komparatif dan data sekunder dari jurnal-jurnal, laporan resmi dari artikel online. Analisis tentunya dilakukan secara tematik dengan teknik triangulasi data. Hasil dan diskusi jurnal ini memuat gambaran utama dari fenomena judi online di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, di Indonesia sendiri itu menjadi negara dengan pertumbuhan tertinggi judi online, salah satunya dengan promosi besar yang dilakukan oleh para influencer. Lalu di negara Filipina ini yang seperti tadi saya bilang bahwasanya dilegalkan oleh sebuah badan pemerintah, yaitu POGO, tetapi ternyata meningkatkan kecanduan dan membuat produktivitas itu menjadi menurun. Di negara Kamboja sendiri, pusat judi itu ilegal dan terjadi eksploitasi digital. Lalu bagaimana peran media digital dan influencer dalam normalisasi judi online? Sesuai dengan teori WOM, ternyata influencer itu membangun citra glamour, citra kaya, yang meyakinkan publik, meyakinkan para pengguna judi online bahwa judi online itu adalah gaya hidup yang modern. Lalu data Kominfo di Indonesia menemukan bahwasanya 2,3 juta konten promosi judi online di media sosial, entah itu dengan narasi bahwasanya judi itu secara terang-terangan ataupun secara diam-diam. Tidak digambarkan seperti itu sedang melakukan promosi judi online gitu. Narasinya tetap sama, yaitu kaya yang mendadak, terus withdrawnya cepat, terus hadiahnya mewah-mewah. Dan ini membuktikan bahwasanya teori WOM beroperasi dalam skala masif melalui mikro influencer dan algoritma digital. Kejahatan lintas negara dan eksploitasi digital.
Nah, negara Kamboja ini banyak merekrut warga negara Indonesia dengan lowongan kerja yang palsu. Korban dipaksa bekerja dalam jaringan judi online dengan scam, penipuan digital, sehingga menimbulkan banyak korban. Diketahui lebih dari 1.200 orang WNI yang dieksploitasi. Fenomena ini disebut dengan digital trafficking, di mana perbudakan yang berbasis modern dengan menggunakan teknologi. Sebenarnya apa sih peran WOM dalam krisis mental? WOM ini membentuk sebuah persepsi, mendorong adanya perilaku, dan memicu krisis mental. Dampaknya apa? Tentunya dampaknya tuh kecanduan judi online, stres ekonomi yang meningkat, lalu adanya tekanan psikologis, adanya isolasi sosial, adanya penurunan produktivitas karena lebih fokus pada memikirkan judi online. Ya tentunya semua ini tuh berawal dari kepercayaan terhadap pesan-pesan, informasi-informasi digital yang dibangun melalui influencer itu sendiri. Oke, dapat disimpulkan bahwa judi online di Asia Tenggara ini adalah kejahatan lintas negara yang cukup kompleks dan sulit ditemukan solusinya, karena hingga saat ini masih terus dibahas bagaimana memberantas judi online, meskipun di negara Filipina sendiri itu menjadi suatu hal yang dilegalkan. Nah, dalam teori word of mouth communication yang tadi dijelaskan juga, bagaimana promosi influencer ini menjadi motor utama dari adanya penyebaran judi online. WOM menciptakan normalisasi, menciptakan trust transfer, dan manipulasi emosional. Dampaknya tentunya berupa krisis mental, kecanduan digital, dan eksploitasi manusia yang cukup berbahaya, sangat amat berbahaya. Sehingga dalam penanganan permasalahan ini dibutuhkan adanya regulasi promosi digital, bagaimana menekan supaya influencer itu tidak lagi mempromosikan judi online, karena promosi judi online dilakukan influencer itu telah menyebabkan banyak korban jiwa, banyak manusia yang akhirnya melakukan bunuh diri akibat judi online. Terus perlu adanya literasi digital yang dilakukan secara masif, baik dari pihak pemerintah ataupun pihak-pihak yang ingin membantu untuk memberantas judi online. Nah, tentunya karena ini adalah permasalahan di kawasan negara Asia Tenggara, perlu kerjasama di tingkat ASEAN untuk memberantas judi online ini. Kita sebagai masyarakat tentunya juga harus melakukan pengawasan ketat terhadap influencer yang kerap kali mempromosikan judi online, untuk selalu mengingatkan gitu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.